Twistex. Film dibuka dengan menunjukkan seorang pria bernama Tim. Profesinya adalah pengembang video game. Dia cerdas dan punya pola pikir yang sangat logis. Dia tinggal di sebuah apartemen lantai 10 bersama istrinya yang bernama Olivia. Sudah lebih dari 2 tahun, hubungan Tim dan Olivia merayap dalam bayang-bayang kehilangan. Hal itu karena anak pertama mereka yang masih dalam kandungan tak sempat lahir ke dunia. Nampak hari itu mereka pergi keluar rumah dan tiba-tiba ia melihat beberapa helikopter yang sedang terbang melakukan aksi memadamkan kebakaran yang terjadi di salah satu titik kota itu. Tak mengerti apa yang sedang terjadi, Tim dan Olivia pun pergi untuk makan bersama. Di sana Olivia mengabarkan bahwa ia telah berhenti bekerja dan mengajak Tim untuk segera bangkit, melawan trauma demi segera kembali mempunyai anak. Nampak Tim yang masih belum memberikan jawaban dan mereka pulang ke rumah lalu beristirahat. Mereka tidur bersebelahan tanpa percakapan. Singkatnya, di suatu pagi mereka terbangun dan Olivia bersiap untuk pergi mengambil paket. Tiba-tiba, ia terkejut dengan adanya sebuah logam besi hitam yang menutup rapat semua ruangan. Was ist das? Halo? Disitulah kepanikan bercampur kebingungan mulai muncul. Mereka mencoba melihat jendela-jendela dan pintu lain yang mengarah keluar. Tapi nampak semuanya tertutup oleh logam hitam yang belum kita ketahui apa maksud dari semua itu. Sekarang satu-satunya hal yang bisa Olivia dan Tim pertanyakan adalah, kenapa logam itu seperti tumpukan kubus di mana semua kotak berbeda-beda ukuran? Tak lama kemudian, mereka mencoba mengecek sinyal, tapi ternyata sinyal juga hilang sepenuhnya. Akhirnya mereka pun mencoba membobol paksa besi itu menggunakan sebuah bor, namun tak menghasilkan apapun. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka mulai sadar, ini bukan kesalahan arsitektur. Ini adalah anomali dan mereka terus mencoba mencari celah. Mereka mencoba mengebor dinding-dinding apartemen hingga akhirnya satu tembok yang berbatasan dengan unit tetangga berhasil ditembus. Di sana mereka saling bertukar kabar. Ternyata semua orang mengalami hal yang sama, di mana seluruh sisi ruangan apartemen mereka dibungkus logam hitam. Kesimpulannya jelas, logam itu tak memenuhi interior gedung. Logam hanya melingkari bagian luar seolah membungkus bangunan seperti peti. Tak lama kemudian, mereka dihadapkan dengan kondisi air yang berhenti. Internet lenyap, tapi listrik tetap menyala seolah ada seseorang ingin mereka bertahan, tapi tidak dengan berkomunikasi. Tim dan Olivia pun mulai kelelahan. Mereka duduk diam, mencoba meredakan kepanikan demi berpikir jernih. Saat itu Tim melihat sesuatu yang ganjil. Sebuah benda logam miliknya menempel pada dinding hitam. Ia mendekat, ternyata permukaan logam itu bersifat magnetik. Mereka pun mulai bereksperimen, menempelkan berbagai barang logam ke permukaan itu di beberapa titik yang berbeda. Mencoba mencari pola, siapa tahu logam itu bukan sekedar dinding, tapi mungkin adalah sebuah sistem yang bisa menjadi jalan keluar. Tak selang lama dari itu, logam yang nempel tadi malah terlempar balik dengan kecepatan yang cukup tinggi sampai melukai punggung Tim. Setelah memberi perban pada luka Tim, mereka duduk dan masih memikirkan apa yang sedang mereka hadapi. Tiba-tiba aja terdengar suara benturan dari ruangan sebelah yang tadi dibor oleh mereka. Merasa ada yang gak beres juga, berharap ada petunjuk. Tim memutuskan untuk mengebor tembok lebih luas agar bisa masuk ke ruangan sebelahnya. Halo? Halo? Setelah masuk, mereka tak menemukan apapun. Ternyata suara benturan tadi cuma suara benturan palu karena tetangganya mencoba memukul logam hitam itu. Diketahui tetangga wanita itu bernama Anna dan pacarnya yang bernama Marvin. Singkat cerita, kini mereka pun berempat. Mereka mencoba untuk saling bekerja sama. Bagaimana caranya keluar dari sana? Berbagai upaya tak membuahkan hasil. Tapi saat melihat Tim memukul lantai dengan palu besar, Olivia terbersit sebuah ide muncul.
Sebagai penghuni lama, Olivia cukup hafal struktur bangunan. Di bawah gedung ini ada satu ruang tersembunyi, yaitu bunker tua di lantai basement. Ia pun mengusulkan rencana sederhana tapi berani, yaitu membobol lantai dan menembus ke bawah. Logikanya, jika logam hanya menyelimuti bagian luar, mungkin jalan keluarnya justru ada di dasar. Während des Zweiten Weltkriegs wurde ein Luftschutzkeller angebaut. Ich habe ihn gesehen, als wir eingezogen sind. Ein paar von denen haben Zugang zum U-Bahn-System. Hallo? Oswald? Diketahui lantai bawah itu adalah ruangan milik seorang pria tua bernama Oswald. Nampak Tim yang memanggil-manggil Pak Oswald hingga Oswald datang dengan sebuah pistol yang tertodong pada Tim. Di sana Tim mencoba menenangkannya dan mengajak untuk mencari solusi bersama. Si Oswald pun masih ragu hingga cucunya yang bernama Lea datang dan berhasil menenangkannya. Das sind unsere Nachbarn, nicht unsere Feinde. Da werden deine Nachbarn dich für einen Schluck Wasser umbringen. Dann helfen Sie uns bitte. Wenn einer sich auch nur anrührt. Saat Oswald udah mulai tenang, kini mereka yang berjumlah 6 orang pun kembali bekerja sama gimana caranya bisa sampai ke lantai basement paling bawah. Secara bergantian, mereka terus membobol lantai menggunakan palu besar. Tapi saat sedang beristirahat, Tim menemukan sebuah benda yang mungkin itu adalah lampu, tapi terdapat kamera di dalamnya. Sebuah kamera tersembunyi yang mungkin mencatat segalanya. Ist das Ihre? Das ist nicht unsere. Die filmen uns. Kini sebuah fakta baru pun. Mereka yakini bahwa mereka sedang berada dalam keadaan yang sudah direncanakan oleh seseorang, layaknya sebuah game. Karena tak mau buang-buang waktu dan satu-satunya jalan keluar adalah lantai bawah, mereka kembali turun. Tapi baru aja mereka turun dan memanggil-manggil pemilik ruangan yang mereka lewati, mereka kembali mendapat kejutan karena melihat orang yang sudah tak bernyawa. Melihat keadaan itu, pertanyaan kembali muncul. Di manakah tangannya? Siapakah yang melakukannya? Berarti ada orang di dalam sini. Ditambah lagi di ruangan itu, Olivia menemukan sebuah koran berita yang memberitakan kebakaran di luar gedung yang melumpuhkan kota. Tapi, apakah itu berkaitan karena yang kebakaran adalah Laboratorium Pertahanan Negara? Di sana mereka pun sepakat bahwa harus terus bergerak ke bawah daripada memikirkan hal yang belum jelas. Akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Nah, di sini mereka berada di ruangan milik Anton yang merupakan pemilik apartemen itu. Anehnya di sana dia nggak ketemu Anton. Yang terlihat malah pria gondrong bernama Lukas tiba-tiba muncul dan menjelaskan tak ada gunanya mencoba keluar. Pria itu juga menjelaskan bahwa keadaan di luar sangatlah tidak aman. Ada kontaminasi yang sangat berbahaya hingga teknologi canggih keamanan negara yang melindunginya dengan logam hitam itu. Guter Freund von Anton. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was hier läuft. Termination. Ultra Hightech. Also ich sag euch, das hier. Deep State. Olivia yang nggak percaya sama omongan si gondrong pun tak menelan mentah-mentah. Dia menanyakan siapakah dirinya dan di mana Anton pemilik gedung. Nampak Lukas yang langsung menunjukkan keadaan Anton yang sudah terbaring tanpa nyawa. Karena katanya mencoba mendekati logam hitam. Diketahui Anton memang punya penyakit jantung. Dan saat Anton mendekati logam hitam, tiba-tiba aja dia tergeletak. Mungkin saja logam itu menyebabkan alat pacu jantungnya berhenti bekerja. Di sana nampak Lea yang lumayan teliti bahwa saat Lukas menjelaskan kronologi, Lea melihat beberapa tumpukan kertas yang nampaknya adalah sebuah tumpukan rumus-rumus. Saat Olivia dan Tim mengajak melanjutkan perjalanan, Lea pun berkata, ia akan menyusulnya sebentar lagi. Nampak Lea yang penasaran dengan rumus apakah itu, langsung mengeceknya terlebih dahulu sebelum pergi. Sie hat ihn getötet. Hat sich totgestresst mit dem, was sie sein könnte. Nicht jeder kann damit umgehen, weißt du? Tut mir leid für deinen Freund. Tak mengerti apa maksud dari rumus-rumus itu, Lea pun memilih pergi menyusul Tim dan kawan-kawan yang terus menuju ke lantai bawah. Di mana lantai itu hanya kurang satu tingkat lagi mencapai basement. Singkat ceritanya, mereka sampai di lantai basement. Nampak si Lukas yang cuma ngeliat dari atas dengan duduk santai menunggu apa yang akan ditemukan mereka. Sekarang, mereka yang akhirnya berhasil sampai ke basement pun menemukan pintu lorong yang akan menjadi jalan keluarnya. Tanpa pikir panjang, Olivia langsung menggunakan palu bodem yang mereka bawa untuk membuka pintu.
Setelah pintu terbuka, faktanya mereka pun harus melihat hal ini lagi. Wie kann das sein? Es sind 2 Meter unter der Erde. Melihat di mana-mana dipenuhi oleh logam hitam, Marvik pun frustasi berat dan secara mengejutkan mengambil pistol yang ada di tangan Oswald untuk menembak logam hitam di hadapannya dengan brutal. Tapi di sini hal aneh kembali mereka temukan. Karena Oswald yang emang sudah tua dan refleksnya tak sebagus yang lainnya, ia pun harus terkena pantulan tembak dan wassalam. Keadaan hening, Marvik meminta maaf kepada Lea, hingga akhirnya mereka kembali duduk bersama Lucas. Dalam acara duduk bersama itu, mereka saling curhat tentang kefrustasian dari mereka. Di saat semua putus asa, nampak tim yang masih percaya bahwa akan ada jalan keluar yang bisa ditemukan. Dia pun mencoba membangkitkan semangat teman-temannya dengan mengajak mereka kembali ke atas, mengecek ulang semua hal yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk. Leute, ey, wir können nicht einfach rumsitzen und hoffen. Vielleicht gibt's da irgendwelche Dokumente, Überwachung, irgendwas, irgendeine Erklärung. Saat mereka kembali ke atas, mereka saling bagi tugas. Olivia dan Lea mencoba melihat rumus-rumus pada kertas-kertas milik Anton. Lalu Tim dan Marvik pergi ke ruangan yang lain. Nampak Lea dan Olivia yang menemukan bahwa Anton telah menggambar sebuah pola balok-balok yang sangat mungkin untuk memecah pola logam hitam itu. Dan di saat bersamaan, Tim bersama Marvik menemukan dinding yang kayaknya merupakan sebuah ruang rahasia, juga sebuah remote dengan fitur password. Ja, hier ist noch ein Raum. Wie kommen wir da rein? Was ist denn das hier? Stopp, nicht drücken. Millionen von Kombinationen. Wir brauchen Mail. Tim pun langsung berinisiatif mencari bubuk untuk mendapat jejak jari pada remote, untuk menemukan 4 angka yang masih acak sebagai pola sandinya. Okay, Kombination von Millionen auf 24. Di sisi lain, saat Lea terus membaca tumpukan kertas bahkan yang ada pada tong sampah, ia mulai menemukan petunjuk. Tak lama kemudian, Anna datang ke sana untuk memberitahu bahwa Tim menemukan sebuah ruang rahasia. Nampak Olivia yang menyusul, tapi Lea yang memilih di sana sendirian untuk mencari petunjuk. Di saat yang bersamaan, Tim yang sudah berhasil masuk ke ruang rahasia itu menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mendapati ruangan itu seperti ruangan pemantauan, di mana banyak kamera terpasang yang merekam dirinya juga orang lain di apartemen itu. Ach du Scheiße. Der hat hier alles aufgezeichnet. Das gibt's doch gar nicht. Di sisi lain, Lea yang masih berpikir apa yang sebenarnya Anton temukan, mulai mendekati almarhum Anton saat dia membuka sial di lehernya. Ternyata ada bekas luka cekikan. Pindah dulu ke sisi Tim yang sedang memutar hasil rekaman, yang ternyata menunjukkan Anton meninggal karena ulah dari si Lucas. Sepersekian detik mereka langsung sadar, Lea yang sedang berada di sana bersama Lucas dalam bahaya. Satset mereka pun langsung menuju ruangan di mana Lea berada. Tapi sayangnya mereka sudah terlambat dan Lea sudah tergeletak. Dan langsung aja perkelahian pun terjadi. Nichts! Er weiß vielleicht, wie wir hier rauskommen. Juri, wie öffnet man die Wand? Ich weiß nur, dass es ein Verteidigungssystem ist. Gegen was? Atomar, biologisch, chemisch. Sag's uns jetzt! Krankes! Beruntungnya mereka berhasil melumpuhkan si Lucas dan mengikatnya di sebuah kursi. Sesaat setelah itu, mereka kembali mencari petunjuk melalui ruang pengintaian tadi. Di sana mereka mendapati sebuah titik terang karena dalam rekaman menunjukkan Anton yang menyusun program sebelum ketahuan oleh si Lucas. Mulai dari caranya men-scan menggunakan ponsel, dan gak hanya itu, mereka juga menemukan ada sebuah pantulan cahaya dari bawah tangga. Yang berarti Anton telah berhasil menemukan polanya, tapi langsung dilenyapkan oleh Lucas. Singkatnya, Tim dan yang lain langsung mempraktekkan apa yang dilakukan Anton. Menggunakan ponsel bekas Anton yang telah rusak dan hanya mengambil chipnya untuk data. Setelah berhasil mendapatkan pemrograman yang dirangkai Anton, Tim langsung menggunakan ponsel itu untuk men-scan logam hitam itu. Er hat irgendwas programmiert. Eine App, mit der er die Wand öffnen konnte.
funktioniert. Tasten. Drück mal. Da. Sei vorsichtig. Melihat perubahan reaksi dari logam hitam itu, Ana pun penasaran dan mencoba mendekat lalu memasukkan tangannya. Dia bilang anget dan itu seperti ada yang bergerak. Warm. Da bewegt sich was. Tak lama kemudian, Marvik yang khawatir langsung datang ke sana dan menyuruh Ana menjauh dari logam itu. Tapi saat Ana akan mencabutnya, tiba-tiba tangannya kayak tersangkut sesuatu. Sie steckt fest! Die Wand wird fest! Disinilah terjawab kenapa pas di atas tadi ada orang yang tangannya nggak ada. Tapi di sini, karena Ana yang menjadi korban dan si Lukas melihat itu malah ketawa, Marvik pun langsung membabi buta dan menembak si Lukas lalu menunjukkan kefrustasiannya kehilangan kekasihnya. Singkatnya kini beberapa jam berlalu, yang tersisa cuma Tim dan Olivia. Mereka memilih untuk tenang dan mencoba kembali mencari pola dengan lebih hati-hati. Tim berpikir bahwa tadi ada yang salah. Dengan adanya 4 tombol biru di HP, mungkin harusnya ada urutan pencetannya, supaya logam hitam itu terbuka dengan sempurna. Akhirnya mereka berdua pun mencoba kembali dan menyadari satu hal, yaitu setiap kedipan cahaya yang dihasilkan dari setiap pencetan selalu berbeda jumlahnya. Die Chancen stehen 1:24. Stopp, nicht drücken. Die erste Taste, die du gedrückt hast, hatte einen Impuls, richtig? Die danach 6. Mereka pun langsung kembali ke ruang pengintaian dan kembali melihat video Anton dengan cara menghitung urutan cahaya yang seharusnya. Die hier. Das ist die richtige Reihenfolge. Da. Das waren 6. Nur ein Impuls. Also haben wir es. Saat mereka kembali turun dan akan segera membuka logam hitam itu, nampak si Lukas yang ternyata masih bisa bangun karena dia hanya terkena 1 tembakan dan itu pun gak kena titik vitalnya. Mau gak mau kejar-kejaran dan perkelahian pun harus terjadi. Dan di saat mereka berhasil lari dan menahan Lukas dengan sebuah pintu, Olivia dengan cepat langsung mengaplikasikan pola itu. Dan benar saja, logam hitam itu bisa terbuka sempurna. Sie öffnet sich! Akhirnya si Lukas pun benar-benar ditumbangkan dan logam hitam bisa terbuka dengan sempurna. Saat Olivia dan Tim keluar dari logam hitam itu, ternyata di sana semua gedung di luar tertutup oleh logam yang sama. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Saat mereka masuk ke dalam mobil dan menyalakan radio, ternyata ucapan Lukas benar. Logam hitam itu adalah bentuk sistem pertahanan rahasia. Akibat adanya ledakan, sistem ini akan aktif apabila situasi masyarakat benar-benar darurat. Karena ledakan itu menyebarkan virus berbahaya. Maka sistem pertahanan pun diaktifkan. Meski sudah susah payah keluar dari logam itu, Lukas dan Olivia tetap bersyukur. Mereka bisa selamat. Film pun berakhir.